Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Oke, jadi di depan kita udah ada dokumen penting nih, ya. Standar akreditasi rumah sakit yang terbaru, Starkes 2024. Ini dari Kemenkes langsung. Dan fokus kita spesifiknya di Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 Menkes 1596/2024 tentang hak pasien dan keterlibatan keluarga atau HPK. Iya, betul. Ini panduan yang wajib ya buat semua rumah sakit di Indonesia sekarang. Nah, misi kita hari ini sebenarnya simpel aja. Kita mau coba sarikan poin-poin utamanya buat Anda, biar Anda paham hak-hak dasar sebagai pasien, terus gimana keluarga bisa terlibat, tanpa perlu ya baca dokumen lengkapnya yang tebel itu. Oke, kita mulai aja ya diskusinya. Jadi, secara garis besar nih, undang-undang kita kan emang udah ngelindungi hak pasien ya. Tapi standar baru ini kayaknya lebih nekenin lagi gitu. Hak itu terpenuhi, jadi bukan cuma pasif. Dan yang menarik, ini bukan cuma soal prosedur medisnya benar apa enggak, tapi juga soal gimana menghargai sikap pasien, kebutuhan pribadinya, agama, keyakinan, bahkan budayanya. Jadi lebih holistik ya pendekatannya. Bisa dibilang gitu. Bahkan disebut juga kalau keterlibatan pasien dan keluarga itu terbukti bisa meningkatkan hasil pelayanan loh. Wah, menarik. Nah, soal keluarga tadi, itu gimana definisinya di sini? Kan kadang beda-beda ya pemahaman orang. Nah, ini dia salah satu poin penting. Jadi Anda sebagai pasien itu berhak nentuin sendiri siapa yang Anda anggap keluarga. Dan sejauh mana mereka boleh ikut ambil keputusan soal perawatan Anda. Termasuk informasi apa aja yang boleh dibagi ke mereka. Oh, jadi nggak otomatis suami istri atau anak gitu ya? Bisa siapa aja yang kita tunjuk? Iya, prinsipnya gitu. Rumah sakit dituntut punya proses yang jelas buat nanyain ini di awal. Jadi nggak asal asumsi aja, mereka harus tanya preferensi Anda gimana. Oke. Ini bagus nih, lebih personal jadinya. Terus, gimana standar ini ngatasin hambatan-hambatan yang mungkin ada? Misalnya, buat yang pakai kursi roda atau kendala bahasa gitu. Iya, standar ini minta rumah sakit lebih proaktif. Jadi bukan nunggu ada keluhan baru gerak. Mereka harus aktif, identifikasi, terus ya ngurangin hambatan itu. Akses fisik misalnya, kursi roda tadi. Atau kalau perlu penerjemah bahasa, ya disediakan. Termasuk juga sensitivitas budaya. Jadi informasinya harus benar-benar nyampe ya? Harus. Informasi penting, kayak hak dan tanggung jawab pasien ini, mesti tersedia dalam bahasa dan cara yang mudah Anda pahami. Bisa lewat poster, brosur, atau ya dijelasin langsung sama stafnya. Penting banget itu, biar semua paham ya. Nah, selain itu, gimana soal martabat dan keyakinan pribadi pasien? Dijamin juga? Itu juga jadi fokus utama. Perawatan itu harus selalu jaga harkat dan martabat Anda sebagai pasien. Nilai-nilai pribadi Anda, keyakinan agama, budaya itu semua wajib dihormati sama seluruh staf rumah sakit. Tanpa kecuali. Termasuk kalau butuh dukungan spiritual gitu? Iya, disebutkan juga kalau rumah sakit diharapkan bisa bantu memenuhi kebutuhan bimbingan rohani kalau memang Anda memintanya. Oke. Nah, ngomongin soal respek dan kenyamanan, privasi pasti jadi isu gede ya di rumah sakit. Oh, tentu saja. Dan standar ini nekenin banget soal perlindungan privasi Anda. Di setiap tahap malah, mulai dari pas wawancara medis, pemeriksaan, pas lagi dirawat, bahkan pas dipindahin antar ruangan, itu privasi harus dijaga. Kerahasiaan data medis juga. Mutlak. Informasi medis Anda itu rahasia. Rumah sakit perlu izin yang jelas dari Anda kalau mau buka informasi ke pihak lain. Dan jangan lupa juga, Anda punya hak loh buat akses rekam medis Anda sendiri. Oh ya, kita bisa minta lihat rekam medis kita. Iya, itu hak Anda. Ada prosedurnya tentu, tapi haknya ada. Oke, sip. Privasi udah. Terus soal keamanan fisik gimana? Sama barang bawaan. Karena kan kita dengar cerita macam-macam ya. Iya, itu juga dibahas kok. Rumah sakit punya tanggung jawab melindungi Anda dari, ya amit-amit, serangan fisik atau verbal, baik dari pengunjung lain, pasien lain, atau bahkan oknum staf. Terus barang bawaan, dompet, HP gitu. Nah, itu juga. Mesti ada prosedur pencatatan barang yang jelas, apalagi kalau kondisi Anda nggak memungkinkan buat jaga sendiri, misalnya lagi nggak sadar atau gimana. Area-area yang mungkin sepi atau agak terpencil di rumah sakit juga perlu diawasi ekstra. Dan tentu, perlindungan lebih buat kelompok rentan, kayak anak-anak atau lansia. Oke, lengkap juga ya soal keamanan. Nah, sekarang kita geser ke peran pasiennya sendiri nih. Sejauh mana sih kita didorong buat aktif terlibat dalam perawatan kita? Sangat didorong. Justru itu intinya. Anda dan keluarga itu berhak banget terlibat penuh dalam semua aspek perawatan. Artinya apa?
Artinya Anda berhak dapat penjelasan yang lengkap banget soal kondisi Anda gimana, diagnosisnya apa, rencana terapinya kayak gimana, perkiraan hasilnya nanti gimana. Termasuk kalau hasilnya nggak sesuai harapan. Termasuk itu, bahkan kemungkinan hasil yang nggak diharapkan pun perlu disampaikan. Tujuannya ya biar Anda bisa ikut ambil keputusan tentang perawatan Anda sendiri, kan badan Anda sendiri, ya Menarik kan? banget. Nah, satu lagi yang penting nih, soal second opinion atau pendapat kedua. Itu gimana? Kadang kan ada rasa nggak enak atau takut gitu mau minta. Nah, ini penting. Standar ayah bilang Anda itu berhak minta second opinion. Dan rumah sakit wajib hukumnya buat memfasilitasi, bukan malah menghalang-halangi atau bikin Anda nggak nyaman buat minta. Oke, jadi difasilitasi ya? Bukan cuma dibolehin, itu beda ya? Iya, harus dibantu prosesnya kalau memang Anda minta. Nah, ini kan situasi ideal ya. Gimana kalau masuk situasi yang lebih sulit? Misalnya, pasien pengen nolak pengobatan, atau mungkin menghentikan perawatan gitu. Ini kan sensitif banget, resuscitate, atau minta menghentikan terapi penunjang kehidupan. Wah, itu keputusan besar banget. Iya, makanya prosedurnya harus ketat banget. Rumah sakit wajib punya alur yang jelas, harus melibatkan tim medis dari berbagai disiplin, nggak bisa satu dokter aja. Terus wajib kasih penjelasan super lengkap soal konsekuensinya apa, alternatifnya apa aja kalau ada. Dan semua proses diskusi sampai keputusannya itu harus didokumentasikan dengan sangat cermat. Oke, jadi ada payung hukumnya ya buat keputusan sulit kayak gini. Selain itu, gimana soal nyari? Kan sering banget pasien ngeluh sakit tapi kayak dianggap biasa aja. Anda itu berhak dapat asesmen, jadi dinilai tingkat nyerinya dan dapat pengelolaan nyeri yang efektif. Nyeri itu nggak boleh dianggap remeh. Terus kalau untuk pasien yang, maaf, mendekati akhir hayat? Untuk perawatan paliatif atau menjelang akhir hayat, fokus utamanya adalah kenyamanan dan martabat pasien. Jadi bukan cuma ngobatin penyakitnya, tapi juga memenuhi kebutuhan psikologis, sosial, emosional, sampai spiritual, baik buat pasiennya maupun buat keluarganya juga. Oke. Ini kan semua hak-hak idealnya ya. Tapi gimana kalau di lapangan ada masalah? Misalnya kita punya keluhan, atau ada konflik pendapat gitu sama dokter atau perawat. Anda punya hak penuh buat menyampaikan keluhan itu, jangan ragu. Standar ini mewajibkan rumah sakit punya mekanisme atau prosedur yang jelas buat nerima keluhan, terus nanggepin, dan nyelesain masalah itu. Dan yang penting, Anda harus dilibatkan dalam proses penyelesaiannya. Jadi, kita diajak ngobrol gitu ya, bukan cuma dikasih jawaban akhir. Harusnya begitu, prosesnya partisipatif. Oke. Terakhir nih soal persetujuan tindakan medis. Sering dengar istilah informed consent. Itu bedanya apa sih sama persetujuan umum pas kita daftar? Pertanyaan bagus. Jadi ada dua jenis utama ya. Pertama, persetujuan umum. Ini biasanya Anda tanda tangan pas pertama kali daftar rawat jalan atau rawat inap. Isinya persetujuan buat perawatan yang sifatnya umum atau rutin. Oke. Nah, yang kedua itu persetujuan tindakan medis spesifik, atau yang sering disebut informed consent. Ini diperlukan buat tindakan-tindakan yang risikonya lebih tinggi. Contohnya? Misalnya operasi, tindakan anestesi atau pembiusan, transfusi darah, atau prosedur diagnostik atau terapeutik lain yang invasif dan berisiko tinggi. Jadi nggak semua tindakan perlu informed consent terpisah ya? Nggak semua. Rumah sakit wajib ngasih tahu Anda tindakan mana aja yang butuh persetujuan khusus ini. Dan proses pemberian informasinya itu harus oleh staf yang kompeten ya, biasanya dokter yang akan melakukan tindakan. Penjelasannya juga harus pakai bahasa yang gampang Anda pahami, bukan bahasa medis semua. Kalau ada mahasiswa atau dokter muda yang ikut terlibat gimana? Nah, itu juga harus diinfoin ke Anda. Kalau ada peserta didik, entah itu mahasiswa kedokteran, residen, atau koas, yang ikut dalam tim perawatan Anda berhak tahu, dan biasanya dimintakan persetujuan juga. Terus ada juga aturan jelas soal siapa yang bisa kasih persetujuan kalau misalnya Anda sendiri nggak dalam kondisi bisa memutuskan. Ada hierarkinya gitu. Ya, jadi kalau kita simpulkan nih ya, standar baru Starcast 2024 ini benar-benar kayak memperkuat posisi pasien ya. Hak kita, partisipasi kita, martabat kita, itu jadi pusatnya banget. Tepat sekali, bisa dibilang gitu. Memahami hak-hak ini tuh bukan cuma teori di atas kertas gitu, tapi ini beneran jadi bekal penting buat Anda, memberdayakan Anda gitu ya. Jadi alat bantu lah buat mastiin Anda atau keluarga Anda itu dapat perawatan yang semestinya pas lagi berurusan sama sistem kesehatan kita. Iya. Nah, sebagai penutup nih ya, buat Anda yang dengerin, mungkin ada satu hal yang bisa kita renungkan sama-sama.
Dengan adanya standar hak pasien yang udah sedetil ini, kira-kira sejauh mana ya pengalaman nyata kita nanti di lapangan, di rumah sakit yang berbeda-beda, bakal bisa sesuai sama standar ideal ini? Dan mungkin yang lebih penting, langkah proaktif apa ya yang bisa Anda siapkan dari sekarang buat interaksi Anda berikutnya dengan rumah sakit supaya hak-hak ini tuh nggak cuma jadi tulisan, tapi benar-benar bisa Anda rasakan manfaatnya? Coba direnungkan.